Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang satu kata yang beberapa kali muncul di dalam Alkitab kita, yaitu pelangi. Ya, kita masih ingat ya, ada sebuah lagu anak-anak, judulnya Pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Saudaraku, pelangi adalah sebuah fenomena alam di mana sehabis hujan biasanya, di mana butiran-butiran air itu masih ada di langit, dan kemudian sorot matahari mengenainya, dan pada saat tertentu maka akan muncullah gambar dari sebuah lengkungan atau busur yang terdiri dari warna-warni sangat indah sekali. Nah, repotnya sekarang keindahan pelangi itu diambil oleh kaum LGBT dan dijadikan lambang mereka. Tapi sebetulnya pelangi adalah satu tanda dari Tuhan, atau lebih tepat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tanda perjanjian antara Tuhan dengan dunia ini, dengan manusia yang ada di atas muka bumi. Saya akan bacakan, saudaraku, Kejadian 9 ayatnya yang ke-12 mulai ya. Ini tentang Nuh. Jadi Nuh itu kan masuk bahtera, kemudian hujan lebat, saudara, selama 40 hari 40 malam, sehingga kapalnya itu, bahteranya itu terapung begitu ya, saudaraku. Dan kalau saya perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-8, mulai dari yang ke-7 dan 8, saudara bisa teliti, itu 1 tahun kira-kira, saudaraku. Lamanya sejak Nuh masuk ke dalam bahtera, pintu bahtera ditutup, kemudian hujan lebat, dan terapung sampai surut, sampai betul-betul kering, dan Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera itu 1 tahun, saudaraku. Jadi bukan waktu yang singkat. Nah, setelah itu, ini yang akan kita pelajari, saudara. Kejadian 9:12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu tentang serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi ini bicara tentang tanda perjanjian. Busurku kutaruh di awan. Terjemahan dalam Alkitab LAI, busur, saudara, karena di sana diambil dari bahasa Ibrani, chesed ini artinya memang busur. Jadi busur itu apa? Busur panah itu juga chesed, saudara. Pokoknya sesuatu yang melengkung. Tapi kalau busurku kutaruh di awan, tentunya itu adalah pelangi, saudara ya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kemudian ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi ada perjanjian dari Tuhan bahwa kemusnahan atas bumi ini tidak mungkin akan terjadi karena air bah. Nah, saudara mungkin bertanya, kalau banjir gimana? Banjir itu kan bukan seluruh bumi, saudara ya. Banjir terjadi di sana-sini, tapi kalau betul-betul kemusnahan total atas seluruh bumi, tidak melalui air bah. Tetapi lebih ngeri, saudaraku ya, yaitu api. Nah, itu ada di kitab Wahyu, saudara. Jadi, di sini kita belajar bahwa setelah ada air bah, kemudian kepada Nuh dan keluarganya, yaitu umat yang dipilihnya, Tuhan berbicara, ini adalah perjanjianku, itu tandanya adalah pelangi, busurku yang ada di langit itu. Dengan demikian kita memahami bahwa
pelangi dipakai oleh Tuhan sebagai tanda perjanjian. Janji Tuhan dengan kita, umatnya. Itu pegang dulu, saudaraku ya. Nah, yang luar biasa, kata pelangi itu muncul lagi. Ini kita langsung aja ke kitab terakhir dari Alkitab kita, yaitu Wahyu, saudaraku. Nah, kita baca Wahyu 4, ayatnya mulai yang pertama aja ya, supaya kita tahu gambarannya lebih lengkap. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2, segera aku dikuasai oleh Roh dan lihat sebuah tahta, garis bawahi kata tahta, terdiri di sorga. Tahta, saudaraku ya. Dan di tahta itu duduk seorang. Seorang yang duduk di tahta, yaitu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Duduk di tahta tersebut. Dan dia yang duduk di tahta itu nampak bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Jadi istilah yang dipakai oleh Yohanes di Pulau Patmos itu yang mendapatkan penglihatan wahyu ini, dia hanya bisa menyebutkan seperti permata yaspis dan sardis saking indahnya. Sekarang mungkin kita bisa pakai istilah-istilah lain ya, seperti apa begitu ya, seperti cahaya hologram apa begitu ya. Kita bisa berkilau-kilauan itu. Tapi karena zaman itu adanya yaspis dan sardis, ya itu aja yang dipakai. Berikutnya, perhatikan, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi ini tahta, saudara ya, jadi misalnya ini tahtanya ya, tempat kursi saya ini tahta, kemudian duduk Tuhan, ya duduk di tahta, dia adalah raja, dan digambarkan apa yang disaksikan, yang dilihat oleh Yohanes, ada pelangi, ya, pelangi, suatu pelangi melingkungi tahta itu. Pelangi itu kan lengkung, saudaraku ya. Pelangi artinya apa, saudaraku? Perjanjian. Jadi kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan itu raja dalam hidupnya. Raja itu artinya satu pribadi yang segala sesuatunya absolut, segala sesuatunya mutlak. Jadi dia menjadi pusat segala-galanya, raja. Raja itu, kekuasaannya tak terbatas dan apa saja yang dia inginkan dan dia katakan itu harus terlaksana. Nah, kita ini menjadikan dia raja atau tidak? Kita seringkali ya nyanyi Yesus raja, segala raja dan sebagainya. Tapi benar apa enggak dalam hidup kita benar-benar menjadikan dia raja dalam hidup kita? Makanya doa Bapa kami kan datanglah kerajaanmu, itu artinya yang datang apa? Ya sang raja. Kalau kerajaan tanpa raja ya percuma, saudara. Biar kerajaan Allah itu datang, kerajaan dari Kristus Yesus Tuhan kita itu benar-benar dinyatakan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam segala sesuatu. Dia yang memerintah, dia yang berkuasa. Aku bukan raja, aku bukan yang memerintah hidupku, yang memerintah hidupku adalah dia. Ketika itu terjadi, saudaraku, artinya saudara menjadikan atau benar-benar memuliakan dia sebagai raja segala raja dalam hidup Anda, maka segala perjanjian, pelangi adalah perjanjian, perjanjian yang ada di dalam seluruh Alkitab ini menjadi milik Anda, milik saya. Ngerti ya? Sebenarnya sederhana, saudara. Kita bilang, Tuhan, genapkan janjimu, janji ini, janji itu.
Sudahkah kita menjadikan dia raja? Atau hanya di mulut saja kita menjadikan dia raja, tapi sesungguhnya ya aku ini rajanya, aku yang memerintah, suka-suka gue kan gitu. Itu orang Kristen biasanya begitu. Jadi kesadaran ini biar kuat ada pada kita, saudara. Perjanjian itu akan dinyatakan ketika Yesus menjadi raja dalam hidup saudara, hidup saya. Jadi kalau berdoa, Tuhan Yesus engkaulah juru selamatku, tapi engkau juga rajaku. Begitu ya. Kadang-kadang pengajaran bahwa kita ini adalah raja-raja begitu ya, itu ya ada benarnya tapi terlalu berbahaya, saudara. Raja itu kan merintah-merintah begitu. Padahal kita ini hamba, saudaraku, yang merintah-merintah adalah dia. Ya kita anak raja, ya betul anak raja, kita diangkat jadi anak-anak Tuhan kan. Tapi satu perkara, sungguhkah dia duduk dan bertahta di dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam seluruh aspek hidupmu. Kalau dia bertahta sebagai raja, maka pelangi itu melingkupi tahta tersebut. Jadi Anda berhak menerima janji-janji itu. Saya ingat, saudaraku, ini kesaksian ya. Ketika malam hari besoknya saya akan menikah, jadi besoknya pemberkatan nikah. Nah itu kami ngadakan Bidstone atau persekutuan doa di rumah Cakrawala Barat 3 nomor 5 itu yang dulu menjadi cikal bakal gereja Kahal ini. Nah pada waktu itu kami ngadakan persekutuan ya, nyanyi-nyanyi gitu ya, muji Tuhan. Tiba-tiba Pak Lukas Mulyanto, almarhum saudaraku ya, saudara kita yang sudah mendahului kita bersama Tuhan sekarang, itu menyampaikan, saya mendapat penglihatan. Saya nggak bisa lupa, saudaraku, karena itu saat-saat yang mendebarkan buat saya kan. Besok saya mau merit kan. Itu malamnya saya mendapat penglihatan, yaitu sebuah pelangi. Begitu jelas pelangi itu, begitu nyata. Dan Tuhan berbicara, perjanjianku padamu hambaku tetap selama-lamanya. Saudara, pelangi adalah perjanjian. Jadi sebelum saya menikah, membangun akan satu rumah tangga, itu Tuhan sudah berikan akan peneguhan. Ada perjanjian. Sebetulnya perjanjiannya adalah saya ini memang pernah berjanji untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya mau jadi hamba Tuhan sejak saya bertobat, saudara. Itu satu pagi jam 3:30 atau jam 3 pagi itu saya bangun dan saya berdoa dan saya menyerahkan diri. Waktu itu masih kuliah ya, saya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi saya nggak tahu jalannya seperti apa. Saya juga pernah mencoba konseling dengan almarhum Pak Ishak Sugianto untuk bagaimana kalau saya studi teologi ya di luar negeri, ada juga keinginan, padahal kuliah belum selesai, saudara. Dan kemudian istri saya itu ya, waktu itu pacar saya itu marah, dia berkata, kamu mau jadi hamba Tuhan boleh, tapi sekolah harus selesai dulu, begitu ya. Jadi masih ya darah muda, jiwa muda masih labil, saudaraku ya. Tapi ada perjanjian, memang betul ada perjanjian. Saya bilang, Tuhan aku mau melayanimu sepenuh waktu. Dan perjanjian itu ternyata dipegang sama Tuhan. Sebelum saya menikah, itu memang ada kegentaran, saudara ya. Terus nanti kalau sudah nikah, nanti kalau Tuhan kasih anak bagaimana, dan bagaimana kehidupan masa depan dan sebagainya. Orang nikah kan enggak cuma asal gelundung, ya, saudaraku, ada yang dipertanggungjawabkan kan. Nah, sejak saat itu, saudaraku, apa yang disampaikan oleh hambanya, Pak Lukas Mulyanto almarhum itu, tidak pernah saya lupakan. Saya terus pegang itu. Dan sekarang usia saya 66 tahun, saudaraku, saya
sampai hari ini ya oleh kasih karunia-Nya masih melayani Tuhan. Dan dalam perjanjian itu, dalam perjanjian yang Tuhan sampaikan itu, takkan kekurangan orang yang melayani Dia. Itu kuat sekali, dan itu benar-benar dinyatakan waktu saya ada di kota Solo. Waktu itu ya honeymoon, saya pergi ke Solo, kami berdoa bersama, dan itu menjadi sebuah rema yang sangat kuat. Saudara, memulai sebuah pelayanan pada waktu itu tanpa gaji, tapi Tuhan cukupkan. Dan sampai hari ini, perjanjian pelanginya Tuhan itu, ya dan amin. Itu kesaksian saya pribadi. Saudaraku, kalau Anda punya perjanjian dengan Tuhan, pegang itu. Begitu pelangi itu diingatkan, maka saudara nggak perlu khawatir ngadepi masalah dalam hidup ini. Tapi yang penting, dia harus jadi raja, saudara, karena pelangi itu ada di melingkungi akan melengkung ya, jadi melingkungi tahta itu. Jadi pelangi itu ada di tahta itu, dekat tahta. Jadi kalau Yesus bertahta menjadi raja, maka perjanjian itu berlaku. Tuhan Yesus memberkati.